Lebih lengkap soal jalannya sidang penganiayaan David Ozora, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Tifal, dari keterangan ahli pidana hari ini, apakah semua unsur pidana dan pasal yang diterapkan oleh jaksa ke para terdakwa sudah tepat, Tifal? Sesungguhnya tidak ada keterangan eksplisit yang disampaikan oleh ahli hukum pidana dari Universitas Bidang Nusantara Ahmad Sofyan di muka sidang hari ini soal tepat atau tidaknya penerapan pasal dakwaan baik itu terhadap Mario Dandi dikenakan satu dakwaan primer dan satu dakwaan alternatif maupun kepada Shane Lucas dengan satu dakwaan primer dan dua dakwaan alternatif. Tapi yang perlu ditekankan di sini bahwa salah satu unsur yang bisa membedakan kelayakan dari seseorang itu dilakukan atau telah terbukti melakukan upaya penganiayaan, entah itu penganiayaan biasa sesuai dengan pasal 351 KUHP maupun pasal penganiayaan biasa terencana di pasal 353 atau pasal 351 dengan unsur penganiayaan terberat maupun pasal 355 dengan penganiayaan berat terencana, ini salah satunya adalah pada unsur subjektif, yakni unsur pada sikap batin pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Dan kemudian poin yang kedua adalah unsur objektif berhubungan langsung dengan akibat atas tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku. Jadi yang perlu ditekankan juga bahwa Ahmad Sofyan di muka sidang saat ditanya oleh jaksa penuntut umum Hafiz tadi, yang perlu ditekankan di sini adalah penganiayaan ini tergolong bentuk tindak pidana material, sehingga ini fokuskan di sini adalah akibat dari tindak pidana yang sudah dilakukan. Artinya kalau kita merujuk lagi dalam berkas dakwaan, kita mengetahui bahwa korban dalam hal ini David Ozora mengalami luka yang cukup fatal pada bagian tubuh, organ saraf terbilang mengalami masalah yang cukup berat sehingga kesulitan berbicara, kesulitan bergerak, sempat dirawat selama 1 bulan lebih di rumah sakit dan sekarang sudah dipulangkan dengan kondisi masih harus dalam proses pemulihan yang cukup panjang. Inilah yang kemudian akan perlu menjadikan fokus perhatian dalam proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk kemudian ditetapkan apakah layak atau tidak, tepat atau tidak pengenaan pasal penganiayaan berat terencana terhadap Mario Dandi Satrio maupun juga Shane Lucas Lumbantoruan. Itu baru satu hal. Hal lainnya adalah masalah unsur perencanaan. Tadi sempat ditanyakan juga oleh jaksa, masalah unsur perencanaan ini bagaimana kemudian cara menafsirkannya atau apa-apa saja membuat unsur perencanaan itu menjadi terpenuhi. Yang ditegaskan oleh Sofyan tadi adalah perencanaan baru bisa dianggap terpenuhi apabila kemudian dari pelaku ini memiliki waktu yang cukup untuk berpikir tenang merencanakan upaya penganiayaan tersebut. Hal lainnya juga masuk dalam unsur perencanaan ini adalah entah dia melakukan itu atau melakukan tindak pidana tersebut seorang diri maupun juga mengajak orang-orang lain turut serta melakukan itu. Entah itu turut serta maupun juga menyuruh ataupun juga memerintahkan atau hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dimaksud. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga berhubungan langsung dengan poin restitusi. Restitusi ini juga menjadi menarik untuk dicermati karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah menetapkan nilai ganti rugi yang harus ditanggung oleh kedua terdakwa kepada korban David Ozora ini sebesar 120,3 miliar rupiah, dan LPSK saat itu sempat mengatakan bahwa apabila kemudian terdakwa ini tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka itu bisa diganti melalui aset orang tuanya. Nah, apakah itu masih memungkinkan? Tadi secara tegas Ahmad Sofyan menegaskan bahwa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab, sehingga aset terdakwalah yang menjadi sumber untuk dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap korban. Apabila pembayaran ganti rugi itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh pelaku atau dalam hal ini terdakwa sesuai dengan apa yang diharuskan begitu ya, maka penggantinya adalah kurungan penjara. Walaupun kemudian secara teorinya kurungan penjara ini tidak masuk atau tidak relevan untuk menjadikannya sebagai pengganti restitusi atau pengganti nilai kerugian yang ditanggung oleh korban dalam suatu tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku. Itu yang saya cermati sejauh ini dari jaksa penuntut umum yang sudah menyampaikan beberapa poin penting sehubungan dengan dakwaan yang dialamatkan kepada terdakwa Mario Dandi Satrio maupun Shane Lucas Lumbantoruan. Yang sedang berlangsung sekarang yang saya cermati adalah tadi sempat ada giliran pertama pertanyaan dari tim dari penasihat hukum Mario Dandi Satrio, dan sekarang
sekarang adalah giliran pertanyaan dari tim penasihat hukum Shane Lucas Lumbantorwan. Perlu diingat bahwa kedua terdakwa ini sekalipun memiliki lapisan dakwaan yang berbeda, keduanya tetap didakwa dengan kurungan penjara maksimal 12 tahun karena dianggap melakukan turut serta begitu atau bersama-sama melakukan upaya penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap korban David Ozora di kawasan Jakarta Selatan. Mercy. Sidang lanjutan Mario Dandi, ahli pidana dari pihak jaksa penuntut umum bersaksi di persidangan. Terima kasih Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.